Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, tentu saja statement Jokowi yang mengakui tidak akan netral dan akan cawe-cawe dengan jurus tersendiri itu tentu saja mengarah kepada satu figur, ya. Jadi salah satu figur yang kemudian dianggap tidak dikehendaki oleh Pak Jokowi itu adalah Anies Rashid Baswedan. Gitu. Itu semua orang udah tahu gitu bahwa Anies itu adalah calon yang tidak begitu dikehendaki oleh Jokowi dan pemerintahan saat ini. Jokowi selalu tampil di publik dengan mengendorse dua jagoan saja, yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Jadi ketika ia menyampaikan statement bahwa ia tidak akan netral, ia akan cawe-cawe, ia punya jurus tersendiri yang tidak perlu ia ceritakan bagaimana ia cawe-cawe. Nah, itu akhirnya begitu banyak keprihatinan, kekhawatiran, kecemasan di kalangan masyarakat yang kemudian disampaikan ke salah satunya adalah Anies Rashid Baswedan. Oleh karenanya, ya Mas Anies menampung kekhawatiran itu, menampung rasa traumatik sejarah ketika ada satu masa pemerintah terlalu begitu ikut campur sampai mengatur skor ya pemilu gitu. Nah, Mas Anies terpaksa harus menampung aspirasi-aspirasi masyarakat tentang kecemasan, kekhawatiran, rasa traumatis, rasa terancam dan lain sebagainya. Ya, dan itu dikutip dan diturunkan dalam berita di kumparan.com, ya. Anies soal Jokowi cawe-cawe, ada khawatir kriminalisasi dan penjegalan gitu. Jadi baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan akan ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Dia mengatakan semenjak malam hingga siang tadi, dia banyak menerima aspirasi dan kekhawatiran. Jadi Mas Anies pun, wah ini kok gimana? Kok Presiden menyampaikan itu? Nah mungkin dari segala penjuru, itu Mas Anies dibombardir dan banjir keluhan, keprihatinan. Ya, karena ya mereka khawatir ini demokrasi pemilu ini bagaimana kok kalau Pak Presidennya dengan segala aparaturnya itu ikut campur, cawe-cawe dan tidak akan netral, itu kan akan berbahaya sekali. Kira-kira perasaan publik itu begitu. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu, ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai mendapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang mendapat perlakuan tidak fair, kata Anies dalam konferensi pers di Sekretariat Perubahan Jakarta, Selasa 30 bulan Mei. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe, kata Anies. Namun demikian, Anies berharap kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar. Dia juga berharap Pilpres tetap seperti semula. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja. Dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula. Pilpres tetap seperti semula, ujar dia. Lebih jauh Anies menegaskan, Koalisi Perubahan tetap solid dan tetap fokus kepada agenda-agenda dasar untuk membereskan soal-soal kemiskinan, ketimpangan, menghadirkan keadilan, memastikan bahwa ada kesetaraan kesempatan, dan menyiapkan lapangan kerja yang lebih luas di semua tempat. Kami terus fokus di tema-tema ini, dan kami yakin pemilu besok, Pilpres besok, menjadi tempat untuk kontestasi gagasan, kontestasi rekam jejak, dan kontestasi program pungkasnya. Nah, jadi kekhawatiran itu begitu besar di kalangan masyarakat. Ya, rasa tidak aman, tidak nyaman, rasa khawatir,
rasa kenapa kok presiden menyampaikan itu secara vulgar gitu. Presiden itu harusnya memastikan bahwa pemilu ini berjalan tepat waktu, terselenggara dengan sukses, baik, tanpa harus dia ikut campur ke dalam politik praktisnya, ke dalam kompetisinya gitu. Nah, jadi karena statement ini akhirnya ya masyarakat ya penuh, wajar apabila masyarakat itu penuh kekhawatiran, terutama masyarakat-masyarakat yang kemudian punya sikap kritis terhadap jalannya pemerintahan saat ini dan akan menggunakan kesempatan itu. Semua masyarakat akan menggunakan hak pilihnya untuk ia sendiri menentukan apakah rezimnya Pak Jokowi ini dilanjutkan gitu. Dengan kalau misalkan secara kasat mata terlihat bahwa dilanjutkan itu, memilih Jokowi itu kalau ingin melanjutkannya program Jokowi ya pilih di antara dua itu, Ganjar atau Prabowo gitu. Tapi kalau masyarakat begitu banyak yang tidak setuju, ada beberapa kebijakan yang akhir-akhir ini juga menimbulkan begitu banyak tanda tanya. Misalkan perpanjangan jabatannya KPK yang diputuskan dengan cepat oleh MK. Kemudian dibukanya kembali ekspor pasir yang dengan berbagai alasan itu namanya pasir sebagai akibat dari sedimentasi dan segala macam, tapi ujungnya itu diprotes begitu banyak mantan pejabat, pengamat gitu, bahwa itu tidak benar karena itu menimbulkan kerusakan lingkungan yang besar, bahkan banyaknya pulau-pulau kecil yang terluar itu akhirnya tenggelam, sementara negara yang lain itu bertambah hasil reklamasinya dari pasir-pasir milik kita gitu. Nah, itu yang kemudian beberapa kebijakan-kebijakan yang mungkin di kalangan masyarakat itu tidak bisa menerimanya dan akan menggunakan hak pilihnya untuk menghentikan semua program-program yang kurang tepat dan tidak baik itu dengan memilih wakil yang baru, dengan memilih pemimpin yang baru, dengan memilih presiden yang baru. Nah, kira-kira itu nanti manifestasi dari kontestasi pemilu itu tadi. Makanya ketika presiden menyampaikan bahwa ia tidak akan netral, ia akan cawe-cawe, nah itu kontan saja masyarakat itu jadi riuh, jadi gaduh, jadi ruang publik itu jadi rame sekali, hangat bahkan panas. Kok bisa-bisanya Pak Presiden menyampaikan itu dengan lempeng aja gitu, padahal itu berdampak luar biasa ke dalam ruang publik maupun ke dalam para pengambil kebijakan di bawahnya Presiden Republik Indonesia. Jangan lupa kawan baik, subscribe, like, share, dan komen Nuriswan Channel. Terima kasih.